penantian sore hari ini. Saudara, dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang saudara semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Saudaraku, hari ini kita memasuki ibadah sebelum Paskah yang merupakan 3 hari penting menjelang berakhirnya masa Prapaskah. Sore ini kita bersekutu untuk mengingat Tuhan Yesus yang mengajarkan rendah hati. Ia berkenan untuk memberi contoh hidup yang rendah hati kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau menerima bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Semua mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu dipersilahkan menikmati dengan gembira. Saat ini kami meneguhkan diri agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan sukacita bersama-Mu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu kami berdoa. Amin. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setia Tuhan. Ku tuturkan tajammu,
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Terambil dari Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Umat saling mengucapkan kasih Tuhan beserta kita dengan cara namaste. Kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan
mohon bimbingan Roh Kudus dalam kita menyiapkan untuk menerima firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pada kesempatan sore yang indah ini, kami bersama-sama, baik yang Induk Bandungan maupun Pepandan Sumowono, boleh bersekutu menyatukan hati satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui ibadah Kamis Putih pada saat ini, kami mohon hikmat-Mu kiranya mengurapi kami sekalian di dalam ibadah pada saat ini. Semua para petugas yang ambil bagian, Tuhan juga berkenan menguduskan dan memberkatinya. Sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan juga berkenan menguduskan dan memberkatinya, sehingga boleh mendukung di dalam kelancaran ibadah sore saat ini sampai usai nanti. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kasih Tuhan, berikan kemampuan, hikmat, marifat yang datangnya dari Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tetapi anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Membacakan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjut dari 12 sampai 19 secara bergantian dengan umat. Aku mengasihi Tuhan sebagai Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengatakan piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Demikianlah bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu, Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, cuaca cukup mendukung, terang, sehingga kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah Kamis Putih seperti sore saat ini. Tema kita, kerendahan hati untuk kehidupan. Itu yang menjadi tema kita pada sore saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum hari Paskah tiba, atau dapat dikatakan saat ini kita memasuki hari Trisuci, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi maupun Minggu Paskah. Kita boleh menyiapkan diri di dalam depan kita bersama-sama, tentu juga dengan rendah hati. Dalam kehidupan Israel di masa lalu, sebelum tiba hari Paskah, bangsa Israel, setiap keluarga bagi yang mampu menyiapkan seekor domba jantan
berumur 1 tahun untuk disembelih. Jadi tidak asal-asalan. Yang jantan yang berumur 1 tahun dan yang tidak bercela. Hanya yang baik, yang tambun, yang istimewa di antara yang ada. Itu perintah Tuhan bagi yang mampu setiap keluarga. Bagi yang tidak mampu bisa patungan beberapa keluarga bergabung untuk menyembelih. Dan ketika sudah disembelih, darahnya wajib dioleskan ke 2 pintu, tiang pintu, sebelah kanan dan kiri. Dan ambang pintu atasnya. Sebagai tanda ketika setiap rumah yang sudah diolesi darah akan selamat. Akan dilewati. Kan yang tidak ada tanda darah, yang tidak ada olesan darah, setiap anak sulung akan diambil, dibunuh. Artinya meninggal. Tidak hanya anak manusia, anak hewan yang sulung juga akan mati. Menjadi penting peristiwa itu dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan baik untuk memperoleh keselamatan jiwa dalam keluarga maupun hewan ternak atau binatang yang dimiliki, terutama yang sulung. Siapa yang mengindahkan akan selamat, yang tidak mengindahkan terancam bahaya. Di dalam kehidupan kita, dalam tema tadi, kerendahan hati untuk kehidupan, Tuhan Yesus selalu mengajarkan dengan rendah hati. Tidak pernah menonjolkan diri. Tidak pernah sombong. Tidak pernah meninggikan diri. Dan seterusnya. Selalu mengajarkan rendah hati. Mau membasuh kaki para murid-muridnya waktu itu. Tidak memandang kaki itu kotor atau tidak. Pada umumnya bisa juga kotor karena untuk berjalan di bawah. Bayangan kita di masa lampau, zaman dulu, bisa jadi belum diaspal, belum dicor, artinya masih tanah biasa. Ketika di musim hujan seperti saat ini, sudah barang tentu dapat dipastikan becek. Kalau kaki berjalan pasti kotor. Dan memang tujuan Tuhan Yesus membasuh kaki supaya bersih juga. Ada kerelaan diri. Ada ketulusan. Ada keikhlasan. Dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ini wujud pelayanan Tuhan Yesus dengan rendah hati. Ini menjadi catatan penting Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan kita bersama-sama. Siapapun kita, dimanapun berada kita, kalau dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan, Tuhan Yesus memberikan contoh atau teladan yang baik dengan rendah hati. Ada ketulusan,
ada keikhlasan, ada kerelaan yang keluar dari dirinya sehingga tidak terpaksa, tidak ada beban. Ini menjadi indah. Ketika tidak ada beban, akan menjadi ringan dan enak tanpa terpaksa. Karena muncul dari hatinya. Itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam menjalani, mengajarkan kerendahan hati dengan membasuh kaki para murid-muridnya yang sudah pasti kotor. Agar kita pun untuk saling melayani satu sama lain, tidak hanya terbatas di dalam gereja. Dari skop yang kecil tentu dari keluarga kita masing-masing. Kalau orang bilang dalam bahasa Jawa, tulung waras, tolong ambilkan itu. Tentu yang lebih dekat. Kita sering begitu, sekalipun ya bisa kita mengambil, tapi bisa. Ya itu dalam wujud pelayanan juga. Ketika orang bisa mengambilkan, walaupun sebenarnya dirinya sendiri bisa. Itu dapat dikatakan tanda kutip tulung waras dalam melayani. Dan gantian bisa suatu saat orang lain juga bisa begitu. Itu dalam skop keluarga. Untuk satu sama lain saling bahu-membau, melayani dengan baik, dengan kompak, akan menjadi indah. Pekerjaan yang berat jadi ringan. Itu akan kalau terjadi saling melayani tidak terpaksa. Yang lebih luas dalam lingkup gereja. Puji Tuhan, ya dekorasi dengan nuansa putih, dengan warna liturgis sekarang ini, dengan bersama-sama menyiapkan sejak kemarin, menyiapkan diri untuk mendekor dengan ya bersama-sama, bahkan ngecat pagar BRC belum usai, sejak kemarin juga. Lah artinya ketika kita bersama-sama untuk mewujud nyatakan dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan semangat bersama-sama, akan menjadi indah di dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan Yesus rela menderita sampai wafat di kayu salib yang kita peringati ibadah besok Jumat Agung. Ini tidak ada tandingannya ajaran Tuhan Yesus. Ketaatannya, kerelaannya dengan rendah hati. Seperti tema kita, kerendahan hati untuk kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyadari siapakah kita ini. Kita orang yang berdosa. Kita orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kepada kita. Dan kita boleh belajar hidup dengan rendah hati. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mau tidak mau, kita harus melekat kepada pohon. Kalau kita bagikan ranting, agar tidak layu, agar tidak kurus, terus dapat melekat, tidak terlepas. Kalau ranting itu terlepas dari pohon, dapat dipastikan kering, layu.
tidak mungkin berbuah. Kita bisa hidup karena Kristus yang telah berkorban banyak bagi kehidupan kita bersama-sama. Pada saat ini disediakan perjamuan kudus karena Tuhan telah mengasihi kepada kita sebagai wujud pemeliharaan iman kita untuk mengingat sengsara penderitaan Kristus yang menjadikan kita hidup di dalam pengharapan. Boleh menjadi pengharapan bagi kehidupan kita bersama-sama. Supaya kita tetap percaya. Senantiasa mengingat penderitaan Kristus yang tidak akan pernah sia-sia. Tak kala kita menderita pun Bapak Ibu Saudara, tahan uji. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah jauh dari Tuhan. Tidak mudah meninggalkan Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa Kristus telah menderita, memberikan pengajaran kepada kita, dan telah berkorban bagi kita. Dan ketika kita menderita, agar kita mampu diberikan kekuatan, dapat melewati pergumulan penderitaan hidup. Dan kita tahu bahwa penderitaan, pergumulan tidak melebihi kekuatan dari kemampuan kita. Artinya kalau tidak melebihi dari kemampuan kita, kekuatan kita, pasti kita dapat melewati. Amin. Dapat mengatasi masalah pergumulan apapun. Tuhan tahu, Tuhan memantau, Tuhan memelihara, menolong di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara, kita semua terus percaya kepada Tuhan dengan rendah hati agar tetap hidup di dalam pengharapan. Biar kita bisa melewati segala pergumulan kehidupan, tantangan hidup bersama Tuhan. Pastikan itu. Sehingga kita tetap melangkah dalam iman bersama Tuhan, pasti kita dapat melewati. Dan kita selamat dari pergumulan, dari ancaman, godaan, tantangan. Karena dalam persiapan Paskah membawa dampak yang sangat luar biasa. Memberi kekuatan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan melalui perjamuan kudus ini agar kita juga dipelihara, dikuatkan, dimampukan hidup kita bersama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Perkenankan saya membacakan pertelaan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud satu. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus
menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup yang sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa percaya akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 2. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil
Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali nanti roti kita makan bersama-sama maupun anggur kita minum bersama-sama, hanya berbarengan, tidak langsung. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Oke, ya. Yang tidak mengendaki anggur, yang mengendaki air putih, bisa pesan disediakan, sudah disediakan. Oh, tasik kirang, kata. Oh, kesana dulu. Masih banyak. Sarung mawon ya kesana.
Tekan kanan saja. Masih ada yang belum menerima roti anggur perjamuan warga dewasa? Sudah menerima semuanya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti yang sudah kita terima dan kita makan bersama-sama. Anggur Pak. Sekejap. Ambil damel pembagian oleh ngambil damel simbolis oleh waktu itu. Kasih bait pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
Anggur dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur yang sudah kita terima, mari kita angkat dan kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan perjamuan kudus ini. Kita iringi Kidung Jemaat 358 bait 3 dan 4 atau sampai secukupnya nanti. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepada
dan terima berkatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Ikutlah ke surga mulia, tempat kekal sejahtera penuh bahagia. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri, dan bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami bertelut di hadapan-Mu kembali
Sungguh kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur kami atas kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Selalu hadir, menyertai, menopang, menolong, memberkati segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu pada saat ini. Memohon belas kasihan-Mu, berikan berkat pertolongan pada kami semua. Dilindungi, dijagai kami semua. Sehingga kami senantiasa mulai berkat pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan gereja yang ada, baik melalui komisi-komisi, kelompok-kelompok, panitia, bidang-bidang, kemajelisan, apapun bentuknya, semuanya tanpa terkecuali. Kami percayakan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Dan kami serahkan, kami percayakan ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Yang masih menderita sakit penyakit apapun yang diderita, baik dalam proses pemulihan, penyembuhan, maupun yang masih sakit, kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, yang menolong, yang menyembuhkan, memulihkan. Karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, yang mampu mentahirkan dari segala penyakit yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, berkenan memulihkan, menyembuhkannya. Termasuk yang hadir pada sore saat ini. Tuhan yang melihat keberadaan kami masing-masing, berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat pertolongan. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan, kami serahkan yang lemah iman. Tuhan topang juga, sehingga senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kami yang sebenarnya. Demikian juga para adioswo di usia tuanya. Tuhan sumber kekuatan kami, sehingga di usia tuanya para adioswo senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat pertolongan dari Tuhan saja. Yang sedang punya beban persoalan, Tuhan yang melihat kami satu persatu, kiranya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami percayakan kuasa Tuhan yang menjangkau, mengasihi kami satu persatu. Sehingga setiap persoalan kesulitan dapat diatasi dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapa yang penuh kasih, kami juga serahkan putra-putri kami yang masih sekolah. Baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan memampukan, menolong, memberkati. Sehingga dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam pergaulannya. Sehingga putra-putri kami semua tetap setia di dalam Tuhan. Yang mencari pekerjaan, yang mencari partner pendamping hidup, berikan berkat pertolongan yang sepadan, yang sesuai dengan berkat Tuhan sendiri. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami semua. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Baik melalui usaha, pekerjaan, aktivitas yang Tuhan berikan. Sehingga boleh mendatangkan berkat. Karena kami percaya Tuhan jadi sumber berkat kehidupan kami yang sebenarnya. Ya Tuhan, tidak lupa kami serahkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan menjagai, menolong bangsa negara kami ini. Sehingga apa yang dicita-citakan bagi bangsa negara kami boleh terwujud damai sejahtera,
adil, makmur, yang senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan. Sehingga bangsa negara kami ini, Tuhan pulihkan perekonomian, kesehatan. Tuhan menjagai kami semua, dijauhkan dari segala godaan dan mara bahaya, dan berikan berkat pertolongan pada kami semua. Para pimpinan bangsa negara kami, para elit politik, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah RT RW, Tuhan melengkapi dengan hikmat marifat yang datangnya dari Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan kita ambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Persembahan pada sore hari ini kita iringi dengan Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Hari puji dan ragaku hanya dalam ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kenyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahkan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Ku
rahmat-nya. Diriku tak ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan pada sore hari ini kita bawa di dalam doa. Tuhan Allah Maha Kasih, Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, rezeki yang Kau berikan kepada kami, Engkau beri kecukupan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan pada sore hari ini kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan ini, berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, berkatilah tangan-tangan saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau melindungi, Engkau membimbing di dalam setiap usaha maupun pekerjaan. Dan apabila di dalam kami memberikan persembahan pada sore hari ini, terselip dosa dan kesalahan, ampunilah kami ya Bapa. Bapa, kami juga mendoakan saudara kami yang telah mengelola persembahan ini. Berkatilah Bapa, tuntun dan bimbinglah agar di dalam mengelola keuangan gereja ini hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Bapa telah membimbing di dalam ibadah pada sore menjelang petang ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Dan sebentar lagi kami mau meninggalkan tempat ini, kiranya Bapa menuntun langkah kami, menyampaikan kami di rumah sampai dalam keadaan selamat. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menerima berkat atas nama majelis, mengucapkan terima kasih pada tim musik yang sudah mengiringi kita pada saat ini, dan para singer, para petugas semuanya yang LCD, broadcast maupun semuanya tanpa terkecuali, dukungan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah akan dilakukan besok pagi, dan besok pagi ada ibadah Jumat Agung untuk pakaian nuansa hitam jam 7:30 di induk yang dipepandan jam 7 pagi. Mari kita siapkan untuk putusan dan berkat. Saudara yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkata